Pernah kepikiran nggak, kenapa sih apel itu jatuhnya ke bawah, tapi planet-planet kok bisa tetap melayang di angkasa? Jawabannya, ternyata ada di serangkaian aturan super dasar yang ngatur seluruh alam semesta kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng aturan-aturan fundamental ini. Gerak dan gaya. Oke, kita mulai dengan satu pertanyaan simpel aja. Coba pikirin baik-baik, saat ini, detik ini juga, apakah Anda sedang bergerak? Mungkin Anda langsung jawab, "Ya enggak lah, saya kan lagi duduk santai." Tapi, gimana kalau saya bilang jawabannya itu jauh lebih rumit dari itu? Karena semua ini ternyata tergantung dari sudut pandang Anda. Atau, kalau dalam bahasa fisika, ini namanya titik acuan. Nah, ayo kita dalemin lagi soal ide ini. Ini dia konsep pertama kita yang penting banget. Gerak itu relatif. Begitu Anda paham ini, cara Anda melihat dunia di sekitar Anda bisa jadi bakal berubah total. Coba dibayangin, Anda lagi di dalam bus. Kalau lihat keluar jendela, pohon-pohon itu kelihatannya kayak lari ke belakang kan? Padahal, ya jelas busnya yang maju. Nah, ini yang namanya gerak semu. Gerak itu selalu didefinisikan sama siapa yang lihat. Jadi kalau acuannya bus, ya Anda diam. Tapi kalau acuannya pohon di luar sana, wah Anda lagi ngebut. Oke, jadi kita udah sepakat ya, gerak itu relatif. Terus gimana dong cara kita ngukurnya secara presisi? Nah, untuk itu kita butuh semacam bahasa khusus dalam fisika. Yuk kita kenalan sama kosakatanya. Pertama, ada yang namanya jarak. Ini simple banget kok. Bayangin aja Anda jalan dari rumah ke warung. Nah, jarak itu total semua langkah yang Anda ambil. Mau belok kanan, belok kiri, muter-muter dulu, semua dihitung. Terus, ada temannya nih, namanya perpindahan. Nah, kalau yang ini beda. Kalau jarak tadi ngitung semua jejak langkah Anda, perpindahan itu cuek. Dia cuma peduli sama satu hal, garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Nggak peduli Anda mau muter-muter kemana, yang diukur cuma seberapa jauh posisi akhir Anda dari tempat Anda mulai. Jadi beda utamanya apa dong? Gini, jarak itu cuma butuh angka. Misalnya 5 kilometer. Udah, gitu aja. Ini yang kita sebut besaran skalar. Nah, kalau perpindahan, dia butuh angka plus arah. Misalnya 1 kilometer ke arah timur. Ini namanya besaran vektor. Jadi ingat ya, perpindahan itu peduli arah, jarak sama sekali enggak. Oke, dari konsep jarak tadi kita dapat yang namanya kelajuan. Ini gampang banget, cuma jawab pertanyaan seberapa cepat sih sesuatu itu bergerak? Coba lihat speedometer di mobil atau motor Anda. Angkanya nunjukin misalnya 80 km per jam. Cuma angka doang kan? Nggak ada infonya ke arah mana. Nah itulah kelajuan. Arahnya nggak penting. Rumusnya juga logis banget. Kelajuan itu ya tinggal total jarak yang ditempuh dibagi sama waktu yang dibutuhin buat nempuh jarak itu. Simpelnya, seberapa jauh perginya dibagi seberapa lama sampainya. Nah, kalau kelajuan itu pasangannya jarak. Sekarang kita ketemu sama kecepatan. Dan kecepatan ini pasangannya adalah perpindahan. Jadi ini bukan cuma ngomongin seberapa ngebut, tapi juga ke arah mana. Jadi bedanya jelas banget ya. Kelajuan itu skalar, 50 km per jam. Titik. Kecepatan itu vektor, 50 km per jam ke utara. Nah, ini dia kenapa pilot pesawat itu nggak cuma bilang seberapa cepat pesawatnya terbang, tapi juga ke arah mana tujuannya. Arah itu jadi kuncinya di sini. Oke, kita udah jago nih ngedeskripsiin gerak. Tapi ada pertanyaan yang lebih gede lagi. Apa sih yang bikin gerak itu terjadi? Apa yang bikin benda yang tadinya diem jadi jalan atau yang lagi jalan jadi berhenti? Yuk kita investigasi. Jawabannya cuma satu kata, gaya. Sesimpel itu. Gaya itu ya dorongan atau tarikan. Kedengarannya emang sepele tapi dampaknya wah luar biasa. Daya inilah yang bisa bikin benda gerak, berhenti, belok, bahkan sampai berubah bentuk. Dan gaya ini ada di mana-mana loh, dalam banyak banget bentuk. Ada gaya yang bisa kita rasain langsung, kayak otot kita pas dorong pintu. Tapi banyak juga gaya yang nggak kelihatan, kayak gravitasi yang nahan kita tetap nempel di kursi sekarang. Atau gaya gesek yang bikin mobil bisa ngerem. Semuanya itu adalah gaya yang lagi bekerja. Oke, sekarang ayo kita fokus ke salah satu gaya yang paling sering kita jumpai sehari-hari, gesekan. Dia ini bisa jadi pahlawan, tapi di saat yang sama bisa jadi penghambat utama. Unik kan? Pernah ngerasain nggak pas mau dorong lemari yang berat banget, dorongan pertamanya itu paling susah?
Nah, itu karena Anda lagi berjuang ngalahin gesekan statis. Tapi begitu lemarinya udah mulai gerak, dorongannya jadi lebih enteng kan? Itu karena sekarang Anda cuma ngelawan gesekan kinetis, yang lebih lemah. Itu dia rahasianya. Nah, semua konsep yang udah kita bahas tadi, gerak, gaya, gesekan, semuanya dirangkum dengan sangat jenius oleh satu orang, Isaac Newton. Ayo kita lihat 3 aturan super simpel dari dia yang ternyata jadi aturan main buat seluruh alam semesta. Hukum pertama, atau hukum inersia. Saya sih lebih suka nyebutnya hukum kemalasan. Kenapa? Soalnya intinya, semua benda itu mager alias malas gerak atau malas berubah. Benda yang diam ya maunya diam aja. Dan benda yang lagi gerak maunya gerak lurus terus dengan kecepatan yang sama. Kecuali ada gaya dari luar yang maksa dia buat berubah. Hukum kedua ini ngejelasin apa yang terjadi pas ada gaya yang bekerja. Ini soal sebab akibat yang gampang banget. Gaya itu menyebabkan percepatan. Makin kencang dorongannya, ya makin cepat akselerasinya. Tapi ada tapinya. Ada yang namanya massa. Makin berat atau makin besar massa suatu benda, makin malas juga dia buat dipercepat. Makanya dorong sepeda itu jauh lebih gampang daripada dorong mobil kan? Dan yang terakhir, hukum ketiga. Ini hukum yang paling elegan menurut saya. Aksi-reaksi. Gini bunyinya. Untuk setiap aksi, pasti ada reaksi yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Pas Anda nyender ke tembok, tembok itu sebenarnya lagi dorong balik Anda. Pas roket nyemburin gas ke bawah, gas itu yang dorong roketnya ke atas. Ini kayak tarian yang simetris. Dan terjadi di mana-mana, di alam semesta. Coba deh, kita renungin sebentar. Cuma dengan 3 aturan simpel ini yang ditemuin ratusan tahun lalu, kita bisa ngejelasin semuanya. Mulai dari bola yang kita lempar, sampai gimana planet-planet bisa tetap ngorbit di tata surya. Luar biasa banget kan? Ini jadi bikin kita mikir ya, kalau gerakan seluruh alam semesta aja bisa dijelasin cuma pakai 3 aturan simpel, kira-kira ada berapa banyak lagi hal-hal rumit di dunia kita ini, mungkin soal biologi, ekonomi, atau bahkan hubungan antar manusia, yang sebenarnya diatur sama prinsip-prinsip sederhana yang mungkin belum kita sadari.